ngasih karena kecil enak itu kan minyaknya udah bumbu. Pengadopsian apa itu boleh nanti bayar 2.000 ya. Bikin aja 1.000 2.000. Taruh dulu. Nanti dulu gimana aku? Sampai. Apa mereka ngomong kan dekat ya? Belum. Baru kita mulai Oh, itu adekmu yang ikut kuliah itu? Dibaca. Mana itu orangnya itu? Nggak tahu Pak, itu dibaca sama adiknya mungkin Pak. Adiknya mau ikut kuliah Pak, di kelasnya Pak Royan mungkin. Mantap. Ada suara. Ada suara ini Dek. Dek, ada suara Dek. Gitu ya dia. Dengerin doang. Kita mulai
Kita mulai aja ya, sambil yang lain kita lanjut aja deh. Itu nggak nunggu anak kecilnya keluar dulu, Pak. Wah, ribet juga tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weja, adikmu itu loh, Ja. Coba ejanya coba Japri, ejanya Japri. Udah close ya dia. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas, suara jelas. Waalaikumsalam, jelas Pak. Oke, ya. Coba jadi hari ini kita coba praktekin yang kemarin tuh. Ya, saya yakin deh kalau misalkan untuk variabel konstanta kan udah bisa semua. Jadi coba kita bikin gini nih, ya, untuk tipe data bentukan. Kita bikin tipe data bentukan sama tipe data abstrak. So, kalau misalkan tipe data dasar ya, kita udah pada bisa semua tuh bikin integer segala macam. Karakter dari latihan-latihan yang sebelumnya juga udah pernah coba. Goal kita nih, kita bikin sebuah stack sama sebuah program video ya, contohnya. Bagi yang belum download, coba download dulu untuk modulnya. Itu udah saya coba buat tuh contoh dari pemrograman bikin latihan stack sama latihan query ya. Jadi coba kita sekarang praktekkan. Pertama, ini kita bikin coba yang array dulu. Nah, ini kemarin itu kan array itu kan dia merupakan suatu alokasi memori di sebuah bilangan lari, yang mana kita membuat sebuah tempat di memori dengan space yang kita tentukan, misalkan 4 atau 5 space, gitu. Dan tipe datanya apa? Tipe data dasarnya. Contoh, nah, misalkan di sini kita bikin variabel, misalkan nama. Di sini saya identifikasinya menggunakan nama, tipe datanya adalah array. Berapa di sini banyaknya? Misalkan 1 sampai 5. Nah, kepulauan array seperti ini ya. 1, kemudian titik-titik 5. Berarti ini banyaknya dia ada 5 space. Kalau misalkan kita punya 10 space ya 10 space. Itu dengan kebutuhan. Misalkan 5. Kemudian tipe datanya apa? Nah, string, misalkan string. Jadi kita akan memasukkan. Jadi kita membuat sebuah identifier nama ya. Identifier nama dengan tipe datanya array yang itu berisikan string. Ingat kalau array itu dia bersifat homogen ya. Jadi hanya bisa diisi oleh satu tipe data. Kalau deklarasinya string, maka isinya harus string. Gitu. Kalau misalkan di sini isinya integer, maka isinya integer, tidak bisa karakter. Oke, misalkan di sini kita buat sebuah arraynya. Nama yang pertama itu misalkan Ana. Kemudian nama yang kedua ini misalkan Ani. Nama yang ketiga ini misalkan No. Dan seterusnya No. Kecuali belum Anu. Jadi ini adalah kode untuk menyimpan nilai
menyimpan nilai string di masing-masing lokasi. Nah, ini lokasi yang pertama disimpan dengan anak, kemudian lokasi kedua Ani, lokasi ketiga Ano, dan seterusnya. Itu cara untuk menyimpan nilai dari array. Kalau misalkan kita mau ambil nilai dari array, cukup kita panggil lokasinya. Misalnya kita mau manggil si Ano ini nomor 3. Kita tulis aja di sini, array Ano, nama yang ketiga. Kita save, kemudian kita compile. Kalau kita compile, tinggal kita run aja di sini. Jadi nanti yang akan muncul adalah nama yang ketiga. Siapa nama yang ketiga? Adalah Ano. Lihat di sini yang muncul Ano, ya kan? Gitu. Kalau misalkan kita mau ngambil data yang kelima, nah seperti ini, kita compile lagi, maka yang muncul adalah Ano. Ya, munculnya Ano. Gitu. Jelas ya, untuk array ada yang mau ditanyakan? Jadi sekali lagi ingat, membuat array itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai menyia-nyiakan resource atau memori yang ada. Jadi kita bisa aja nulis ini 100, meskipun yang diisi 5, tapi tetap di memori itu sudah terpakai 100. Slot itu sudah terpakai 100 untuk array nama ini. Gitu. Jadi sayang sekali ini kita tentukan dari awal, jangan sampai menyia-nyiakan memori. Seperti itu. Oke ya, dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk array? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, sekarang coba kita buat untuk ini, untuk latihan start ya, untuk latihan start sambil kita analisis isinya itu seperti apa aja sih. Nah, ini dia start. Coba saya tes running dulu. Nah, ini ya penampakan hasil dari compile. Kalau kita compile latihan start yang udah saya upload di learning, di sini muncul 3 buah pilihan. Yang pertama masukkan data start, kemudian keluarkan data start, dan keluar. Nah, coba kita lihat pada materi sebelumnya, start itu kan berupa tumpukan ya, dengan konsep LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu sebagai yang pertama kali keluar. 2 operasi dasarnya itu push dan pop. Push itu masukkan data baru, dan pop itu mengeluarkan atau mengambil data. Nah, kita lihat bentuknya seperti ini untuk visualisasinya. Contoh di sini ada start yang namanya start X. Start X ini kalau misalnya kita lihat dia ada 3 data. Data yang pertama itu A yang pertama kali dimasukkan. Kemudian yang kedua yang dimasukkan yang berikutnya adalah B, kemudian yang dimasukkan berikutnya yang terakhir adalah C. Nah, yang terakhir yang dimasukkan adalah C, kayaknya itu paling atas. Maka kalau misalkan kita keluarkan datanya, maka menjadi
keluar itu ada yang pertama C. Coba kita inputkan dulu di sini. Data misalkan yang pertama A. Jelas. Oh, di situ datanya integer. Di datanya integer berarti harus integer ya. Tadi saya masukin ini karakter, dia nggak akan bisa. Oke, misalkan yang pertama adalah 1. Kemudian data yang kedua adalah nomor 2. Kemudian data yang ketiga adalah 3. Nah, begitu kita keluarkan data stoknya, maka yang terakhir akan dikeluarkan adalah data yang terakhir yaitu 3. Coba kita lihat di sini. Nah, data stok teratas adalah 3. Jadi gitu. Nah, untuk kodenya itu kita bisa lihat di sini. Nah, pertama kita bikin judul programnya di sini adalah latihan start. Di sini ada unit yang digunakan, yaitu unit yang digunakan adalah CRT. Lalu kita buat itu data objek untuk startnya. Ya. Jadi kita bikin data objeknya yaitu namanya start. Nah, ini. Jadi untuk membuat sebuah objek baru itu seperti ini. Cara kodenya. Karena Pascal itu merupakan sebuah bahasa NLP penciptaan programming, dan yang namanya start itu dia merupakan sebuah tipe data abstrak ya, tipe data abstrak. Jadi kita buat sebuah tipe data baru ya, abstrak data tipe atau tipe data abstrak yang merupakan model matematika dari objek yang merupakan tipe data dengan cara mengaitkan dengan fungsi-fungsi yang merupakan data. Jadi semua data-data yang ada, ya tipe-tipe data yang ada kita kaitkan, kita bentuk sebuah data baru yaitu tipe data abstrak yang namanya start. Kita balik lagi ke sini. Kemudian kita bikin objek baru yang namanya misalkan start ya. Nah, di sini tipe datanya adalah record ya, kita record. Kemudian di sini identifiernya adalah start yang berupa array, isinya 10 ya, isinya 10 mulai dari 0 sampai dengan 9 berarti 10 ya. Dan dia nilainya atau datanya berupa integer. Kemudian kita deklarasikan identifier pop sebagai integer. Karena untuk membuat stack kita butuh dua operasi yang dasar yaitu push dan pop. Nah, kita lihat di sini stack kan ada, kemudian data yang paling atas itu kan pop ya. Jadi kita inisiasikan di sini pop itu adalah integer. Kalau misalnya untuk isi stacknya bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan, apakah kita punya string, karakter atau bilangan bulat. Posisi yang bilangan bulat. Kemudian kita deklarasikan untuk stack itu dimasukkan ke dalam identifier yang namanya tuntutan. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk inisiasi stack, ya, inisiasi stack. Jadi inisiasi stack ini untuk mengosongkan. Jadi begitu program dijalankan, maka stack ini dia isinya kosong, tidak ada alokasinya, tidak ada isinya. Nah, jadi deklarasinya seperti apa? Nah, kita lihat function di sini init stack. Nah, ini namanya init stack ya, bisa kita ganti, bisa kita ubah terserah apapun itu namanya. Kemudian di sini ada variabelnya bahwa stack itu adalah stack ya, kita kaitkan ke dalam tipe data ini, baru kita buat di atas. Nah, jadi hasilnya adalah boolean, jadi bisa benar atau bisa salah. Nah, lalu di sini stack titik top dengan min 1, maksudnya apa? Bahwa stacknya itu kosong min 1. Karena kan kita awalnya itu kan arahnya mulai dari 0 sampai 9 kan, dengan tipe integer. Nah, integer itu kan bilangan bulat dia. Jadi kalau misalnya bilangan bulat, kalau tidak ada nilainya, kita masukkan min 1. Jadi bilangan kosong itu, isinya kosong. Kemudian kita inisiasikan stacknya menjadi true, jadi benar. Nah, lalu untuk membuat push dan pop ya, untuk memasukkan data dan mengeluarkan data, ini kita bikin fungsinya seperti fungsi push untuk memasukkan data. Nah, di sini kita deklarasikan untuk variabel stacknya itu ada terpisah, kemudian datanya kita masukkan integer. Kenapa si datanya integer? Karena jenis dari stack
itu sendiri, objek dari sistem itu sendiri ada integer. Jadi harus sama ya. Nah, lalu pertama kita cek dulu jika start ya. Jika startnya itu sudah mencapai maksimum, ya, di sini ada high. High itu untuk menentukan apakah dia itu sudah maksimum atau belum datanya. Jika high, ya, startnya ini sudah mencapai top. Top ini kan yang paling atas nih, maka akan dimunculkan perintah start sudah penuh. Jadi untuk push, ya, untuk memasukkan data yang baru itu kita setting false, jadi nggak bisa dimasukkan data. Lalu kita keluar dari program. Tapi di sini jika startnya tidak penuh, ya, maka ini akan dieksekusi. Nah, caranya untuk memasukkan adalah dengan kode INC. INC itu increment ya, increment start titik top. Nah, start top berarti kita masukkan startnya itu ke dalam tumpukan yang paling atas. Nah, lalu kita kaitkan bahwa start yang kita masukkan di atas itu adalah ini data ini apa ya, ini yang dikejar sudah kita deklarasikan di variabel. Nah, ini inputannya di sini data. Kemudian kita push setting push menjadi true. Jadi coba kita tes dulu. Masukkan data start. Ini kan maksimalnya kan ada 10 ya, ada 10 nih. 10 coba kita masukkan lebih dari 10. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau udah penuh dia akan muncul error. Oh, ya. Start sudah penuh. Berarti ini kita sudah masukkan 10 kali inputan, maka dia sudah penuh. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan lagi, ya otomatis kita harus keluarkan dulu datanya. Coba kita keluarkan dulu datanya. Data start teratas adalah 1. Sekarang kita masukkan lagi data yang baru, misal 10. Dia bisa masuk nih. Tapi kalau misalnya kita masukkan lagi, datanya dia akan tidak bisa masuk karena sudah maksimal. Jadi kita keluarkan dulu datanya. Data teratasnya 10. Gitu. Nah ini. Jadi jika startnya itu sudah mencapai maksimal, ya sudah ada yang di paling atas, maka akan muncul peringatan startnya sudah penuh. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi untuk pop atau untuk mengambil data. Nah di sini ada percabangan terlebih dahulu untuk mengecek apakah startnya kosong atau tidak dengan cara ini. Jika start yang paling atas itu hasilnya adalah -1, karena -1 karena pop ini kan diinisiasi dengan integer ya, tipe datanya ini integer. Jadi kalau misalnya -1 dalam artian kosong, maka kita munculkan peringatan bahwa startnya sudah kosong. Nah, jadi pop ini kan untuk mengambil data ya, pop itu -1. Ini udah kosong, udah nggak ada. Nah, tapi kalau misalkan ternyata belum kosong, maka akan pengambilan start di sini mulai ini pop itu apa? Pop itu kan untuk mengambil data ya. Nah ini kita fungsinya namanya pop, kan? Pop untuk mengambil data. Jadi start itu kita ambil start yang paling atas, ya. Kita ambil start yang paling atas. Kemudian start yang di atas itu kita assignment kita masukkan nilainya 0, lalu kita kurangi start yang di atasnya. Jadi begitu kita ambil datanya, maka dia akan ambil data yang paling atas. Coba kita ambil sampai kosong. Nah, data start teratas itu sudah kosong, ya kan? Start sudah kosong. -1 ini start sudah kosong, popnya -1. Jadi dia nggak bisa diambil lagi sama kita startnya. Nah, lalu di sini ada deklarasi variabel. Apa bedanya deklarasi variabel yang ada di sini, var di sini dengan variabel yang di dalam sini atau variabel yang di sini? Apa bedanya? Nah, pertama, kalau misalkan variabel yang ada di dalam sini, ya di dalam tipe itu dia variabel yang dimiliki oleh tipe, ya, yang dimiliki oleh objek start. Jadi ini tuh terkaitnya dengan objek start. Lalu kalau misalkan variabel yang ada di dalam function, yaitu variabel yang dimiliki oleh function, jadi nggak akan bisa kita akses di luar function gitu. Kalau misalkan variabel yang ada di sini, ya yang ada di dalam variabel, itu dia variabel global.
kan variabel itu ada dua, ada variabel lokal, ada variabel global. Nah, ini itu adalah variabel global. Selain dari sini, nah yang ada di sini variabel start, kemudian yang ada di sini do function push variabel start. Nah, ini tuh dia variabel lokal semua ini. Jadi yaitu untuk diakses untuk prosedur atau fungsi yang ada di dalamnya, gitu. Soalnya variabel global bisa diakses dimanapun. Kalau misalkan mau membuat sebuah variabel global, ya tinggal ditulis variabelnya sebelum deklarasi begin, sebelum deklarasi pernyataan utama. Ini kan pernyataan utama, mulai dari begin sini sampai ke bawah. Nah, ini adalah pernyataan utama. Kenapa kita membutuhkan dua buah variabel jawab dan data? Ya, kenapa kita butuh dua variabel ini? Nah, karena nanti dalam program kita akan melakukan sebuah repetisi atau pengulangan, ya. Kita akan membuat sebuah pengulangan biar menu itu muncul lagi kayak gini. Misalkan cek 2, muncul lagi langsung menunya, ya. Cek 1, muncul lagi menunya, seperti itu. Nah, maka kita butuh sebuah variabel. Di sini ada yang namanya variabel jawab, ya. Untuk identifiernya menjawab. Dengan tipe datanya adalah byte. Kalau byte ini masih bilangan integer, cuman jumlahnya hanya sedikit, sekitar 256. Kalau misalkan integer kan dia jumlahnya itu kan sampai 2 juta sekian gitu nilainya. Nah, lalu dalam blok program utama di sini ada begin. Ya, di sini ada clear screen, di bawah begin di sini ada clear screen. Nah, clear screen ini adalah unit dari CRT yang kita pakai. Nah, di sini ada uses, ya, uses CRT. Uses CRT-nya adalah unitnya. Ini adalah unit yang dipakai. Nah, ini adalah unit yang dipakai dalam program. Di sini ada CRT. CRT ini untuk apa? Nah, CRT ini di sini salah satunya adalah untuk membersihkan layar. Jadi kalau misalkan CRT itu sebenarnya dari saudara itu biar kalau salah. Atau juga kalau misalkan kalian udah lihat modul yang udah saya upload itu di bagian latihan BB kan ada .xy. Nah, .xy di situ untuk menempatkan posisi kursor, jadi koordinatnya ada di mana .xy. Nah, itu unitnya dari unit CRT, dari unit CRT. Kalau misalkan unit CRT tidak kita masukkan, uses unit CRT ini tidak kita masukkan, kalau misalkan kita manggil .xy di dalam blok program utama, itu akan jadi error karena unit yang terkait tidak dipanggil, gitu. Sekarang kita balik lagi ke sini. Kita lihat ini setelah dibersihkan, kita inisiasikan stacknya. Jadi kita inisiasi stack. Inisiasi stack ini kan adalah fungsi untuk kita cek kondisinya. Ya, kita cek kondisinya. Kondisinya harus kosong di sini. Kita mengosongkan kondisi. Jadi pertama kali program dimulai, maka tumpukan atau stack yang tadi kita buat itu harus kosong. Nah, tumpukan ini kan variabel dari stack, ya kan? Tumpukannya adalah variabel dari stack. Jadi inisiasikan stacknya, kita kosongkan. Kemudian, nah di sini ada blok pengulangan atau repetisi, ya. Pengulangan kan banyak, ada for to do, ya, untuk pengulangan itu banyak, ada for to do, ada for down to, ada repeat until, ada while do, gitu. Banyak. Nah, ini yang dipakai oleh kita adalah repeat until. Nah, jadi kita ulangi semua yang ada di sini, ya. Kita ulangi semua blok program yang ada di sini sampai, nah di sini ada sampai variabel jawabnya itu nilai yang diinputkan oleh user bernilai 0. Gitu. Jadi selama nilai jawab selama nilai variabel jawab ini bukan 0, maka blok program ini akan terus dieksekusi, terus akan berputar sampai kita masukkan 0. Seperti ini, kalau misalnya titik 2, masukkan 2 di sini, maka terus akan muncul.
sampai begitu kita masukkan nilai 0, ya kan, maka dia keluar gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita masukkan salah? Nah, pilihan yang ada masukkan salah, ya kan? Skema ini kan cuma 3, 1, 2, dan 0. Kalau selain itu, nah, akan muncul ini pilihan yang ada masukkan salah. Contohnya ini, misalkan masukkan 4 atau 45, masukkan yang ada salah, pilihan yang ada masukkan salah. Gitu. Nah, pertama, jadi begitu muncul, ya, si programnya begitu muncul, kita kan membersihkan layar tuh, layarnya dibersih, kemudian munculkan menunya. Menunya apa? Itu yang pertama adalah masukkan data, terus yang kedua adalah keluarkan data start, yang ketiga adalah keluar. Kemudian di sini ada pertanyaan, pilihan, masukkan pilihan Anda. Nah, ini nih, variabel jawab ini nih. Variabel jawab di sini yang kita masukkan, ya, itu akan menentukan proses looping. Proses looping. Di sini kan ada percabangan, ya, ada decision dari percabangan dengan menggunakan case of. Untuk percabangan sendiri, untuk percabangan itu ada if then, ya, if bla bla bla, then bla bla bla, atau else gitu, then else. Ada yang case bla 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 of gitu. Nah, ini kita pakai case of. Nah, misalkan case dari jawaban. Jadi apabila jawabannya pertama ini adalah 1, apabila jawabannya adalah 1, jadi kalau misalkan nilai variabel jawab itu berisi 1, maka ini akan memunculkan. Masukkan datanya. Kita akan memunculkan sebuah perintah untuk mengoutput di layar, yaitu masukkan datanya. Kita lihat, masukkan datanya, ya kan? Output, masukkan datanya. Kemudian kita input, di sini ada perintah input atau return. Datanya apa? Nah, data ini tuh adalah dari deklarasi global, ya, dari deklarasi variabel global. Kemudian kita panggil fungsinya, fungsi dari push tersebut untuk memasukkan ke dalam tumpukan. Kita panggil push, kemudian kita masukkan variabel dari objeknya, gitu, tumpukan, kemudian kita masukkan datanya, gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot terlalu panjang kodenya. Jadi tinggal bikin function, kemudian kita panggil di dalam blok program utama. Lebih seperti ini. Nah, misalkan masukkan datanya, misalkan kalimat gitu. Maka data start pertama yang kita masukkan adalah 5. Nah, itu posisinya yang ada di paling atas. Tapi ketika kita masukkan lagi datanya misalkan 3, maka si nilai 5 tadi akan bergeser. Nah, pertama kan masukin 5 nih. Begitu kita masukkan lagi, maka 5 ini akan bergeser ke bawah. Yang di atasnya itu adalah 3. Jadi 3 ini ada di paling atas atau di posisi top. 5 ada di bawah, ada di bottom. Gitu. Kemudian untuk pilihan nomor 2. Kalau misalkan pilihan nomor 2 kan untuk mengeluarkan data, ya kan? Untuk mengeluarkan data start. Nah, kita lihat di sini. Untuk data start yang teratas. Nah, di sini perintah outputnya data start teratas. Lihat. Start teratas tuh, ya, muncul data start teratas. Nah, kemudian kita panggil fungsinya, fungsi untuk mengeluarkan data atau mengambil data, yaitu pop yang udah kita bikin tadi. Nah, ini function pop. Ya, kita ambil, dia akan mengecek dulu apakah datanya itu kosong atau tidak. Kalau misalnya kosong, langsung diambil tuh datanya. Yaitu start itu kita ambil dari start yang paling atas tuh, yang paling atas. Dari objek startnya, ada objek start atau tumpukan itu. Maka akan diambil yang paling atas adalah angka 3. Maka 3 ini hilang, tinggal sisa 5 datanya. Tuh. Kalau kita keluarkan lagi, maka yang akan dikeluarkan adalah yang 5. Nah, yang ini. Kalau misalnya sudah dikeluarkan kan habis tuh. Jadi kalau misalnya kita keluarkan lagi, dia akan hilang. Jadi datanya sudah kosong. Gitu. Nah, itu contoh dari penerapan pembuatan tipe data abstrak, ya. Karena tipe data abstrak itu kita buat objek sendiri, yang isinya itu bisa kita buat sesuai dengan keinginan programmer.
Kalau misalnya kita analisis di sini, ya, kita kan bikin sebuah tipe data, ya kan? Kita buat sebuah data objek baru yang dinamakan stack. Si stack ini kan banyak tuh, terdiri dari record, kemudian terdiri dari array, yang mana array itu kemudian integer. Jadi dia melibatkan tipe data yang sebelumnya. Yang mana tipe data sebelumnya itu adalah tipe data dan tipe data komposit atau bentukan. Gitu. Nah ini kayak array ini kan tipe data komposit, ini kan tipe data dasar. Gitu. Nah, ini kalau misalnya jawabannya 0, kalau jawabannya 0 dia berarti keluar dari sini. Kalau misalnya jawabannya 0 ya udah ini nggak usah kita masukkan jadi langsung aja. Tapi kalau misalkan selain dari 1, 2 dan 0 ini maka akan muncul pilihan yang ada masukan salah. Pilihan yang ada masukan salah. Jadi kalau misalnya dijawab 0 maka dia akan langsung keluar. Jadi sampai jawabnya itu sampai nilai dari itu bernilai 0 gitu. Nanti apa namanya untuk memperdalam bahasa pemrograman itu akan kalian dapatkan di mata kuliah tertentu ya yang membahas detail dari bahasa pemrograman. Kalau kan hanya sekilas saja kita praktekkan ya setelah kita bahas dari materi sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, berbeda dengan Quiwi. Kalau stack itu kan dia yang terakhir masuk, itu yang pertama keluar. Kalau Quiwi, antrian, yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Nah, bentuknya seperti ini, dia masuk dari belakang, kemudian keluar dari depan. Kalau proses memasukkan data, kalau dalam Quiwi kan sebutnya kan Quiwi. Kalau proses mengeluarkan data itu sebutnya Quiwi. Contoh nyatanya kan kalian bisa buka semua dari modul yang udah diupload sama saya. Proyeknya. Oke, coba kita tes. Nah, ini ya latihan Quiwi. Unit yang digunakan masih CRT, unit yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada deklarasi konstanta. Ya, konstantanya itu maksimumnya 10. Jadi nilai dari maksimum Quiwi-nya adalah 10. Kalau misalkan lebih dari 10, itu tidak bisa dimasukkan. Contoh, di sini ada masukkan antrian. Misalkan karakternya, nah di sini karakter ya, karena tipe data yang digunakan, tipe data yang digunakan adalah cat karakter. Jadi kita masukkan karakter misalkan A, maka akan muncul A. Kalau misalnya kita masukkan lagi B, dia akan muncul B. Masukkan lagi C, muncul B. Jadi dari terus masukkan lagi B. Kalau misalnya kita keluarkan antrian yang pertama dimasukkan A tadi sudah keluar. A telah dikeluarkan, ya kan? A akan hilang, kemudian tinggal B. Keluarin lagi, B-nya dikeluarin. Keluarin lagi, C-nya dikeluarin. Keluarin lagi, B-nya keluar. Kalau dikeluarin lagi kosong lagi. Jadi dia masuk mulai dari sini, dari belakang masuk ke depan nih, masuk set, karakternya A, langsung masuk nih, ya dari belakang masuk set, ini harusnya dari belakang sini nih, dari sini. Kemudian kita masukkan lagi, misalkan D, sorry. Misalkan sama C, kita masukkan lagi D, kita keluarkan, kalau kita keluarkan yang keluar adalah C yang pertama kali dimasukkan, C dikeluarkan. Kemudian kita masukkan lagi C lagi di sini, C ini jadi ada yang paling belakang. Kalau kita keluarin yang keluar adalah D. Untuk kodenya, ya, untuk pemrogramannya atau kodenya, ini bisa teman-teman lihat semua di modul yang dikirim. Jadi coba-coba aja, dimasukkan di dalam program Lazarusnya di Lazarus, Pascal atau Pascal, dicoba dimasukkan, kemudian dirunning, dianalisa sendiri gitu. Nah, di sini
kalau misalkan kita jeli, ini kan ada head, ada tail ya, dari istilah head dan tail. Head itu ekor, head itu kepala, tail itu ekor. Jadi ekor itu yang paling belakang, kalau kepala itu yang paling depan untuk memasukkan dan mengeluarkan datanya. Nah, ini ada prosedur untuk memasukkan data, ini ada fungsi untuk mengeluarkan data, lalu ada prosedur untuk mengambilkan data. Nah, ini go to X, go to X. Go to X itu untuk menentukan koordinat, titik koordinat adanya di mana. 10,8 berarti X-nya 10, Y-nya 8. Begitu kita masukkan angka 1. Nah, di sini ya. Jadi garis pertama yang muncul di sini yaitu jaraknya ke 10 dari pinggir dari paling kiri. Gitu. Kemudian 8 ini berarti Y-nya 8. Kita hitung 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ini depositnya. Jadi butuh X ini untuk menentukan koordinatnya. Ini bisa aja kita ubah, misalkan jadi agak jauh deh, kita jauhi misalkan 15. Ini juga 15. Kita set. Kita keluar dulu. Kemudian kita compile, kita run lagi. Nanti dia akan jauh nih posisinya. Jauh banget ya. Nah, ini dari sini butuh X yang kita mainkan. Gitu. Karena waktu praktek kita sempit ini, jadi kita persingkat aja. Waktunya juga udah over. Nanti kita lanjut aja di grup ya kalau misalnya yang ditanyakan. Jadi buat teman-teman semua yang mau mencoba mempraktekkan di laptop masing-masing ataupun di handphone silahkan ya. Yang udah saya share linknya. Kalau misalnya ketemu error di Japri aja. Ya. Soalnya waktunya juga tidak memungkinkan untuk diteruskan, nanti kita lanjut di minggu depan deh. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau dibahas? Sebelum kita akhiri. Atau kita cukupkan aja langsung? Tes, halo. Iya Pak, halo. Cukupkan aja. Ada yang tanyakan lagi? Gitu. Kalau ada yang tanyakan lagi, kita akhiri ya pertemuan untuk praktik kita, pertemuan 4 kita akhiri. Untuk minggu ini, alhamdulillah nggak ada tugas ya, jadi teman-teman bisa nyantai semua. Nanti mulai minggu depan kita akan coba mulai lagi assignment. Oke. Jadi akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Piye gunamu ki connect, Brung? Bocor ya Mas, tunggu. Pamit kan. Gila, iki senang kene lho. Waduh. Jadi, ngene hotel lho. Mas, lagi Minum kono ae. Kabele pedhot telu. Oso. Kejepit Mas Nur kayak munggah nggo harness to, harness-e jepit kabel. kan diperbaiki Mas Nur. Iki gak arep diganti. Ngadu sih. Sabar. Sabar Mas. Ada mahasiswa baru di TE. Iki. Ampun. Iki lho Rif tersangkane iki lho. Ning kono iki lho. Ning hotel lho tersangkane iki lho. Kene Rifki nanti dari kantor. SMA mati. Engko Mune apa iki? Balik rene ora jar. Balik ra rene jar engko. Jam piro iki? Ha iki jam piro? Jam 6 kurang toh. Heeh. Ambek rene ra kowe, bablas mulai. Bablas mulai wae kaya iki. Soale yang nanggung to. Nang kono jam piro? Tekan jam piro kowe? Apa nih? Kowe Apane, Cuk? le nang kono lang abadi. Bu. Kan jam piro? Ya iki garik ganti kabel Oh, ngerit ngen SMA. jadi neh mengan berarti.
Yo kan aku ora ngerti toh masih sekarang ada keadaan yang mendadak. Oh, Ya, jadi saya sekeluarga minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. kedeng disambi adol soto lho. Iya. Ordernya tekan Amikom piro nambah ongkir. Apa nih? Nambah ongkir piro tekan Amikom soto nih. Ah, piro wae. Mbak Ana sehat, Mbak Ana? Langsung loncat ning kono ya. Aku nih kuning lho. Tes koneksi nggo serbu. Sak mega lho. Serubung ki pedhot wae ngopo? Wih, ya ayo Tak ke bandwidth. Wah, rusak iki. Rasi dadol soto. Wah. Besok ki owner siap iki Sandif. Siap opo? Owner Oh, invest. aku tak sek nganu modal cangkem ae. Oh ya, pokoknya gue besok bab icip-icip ya. Kira-kira no resiko ya tanggung sendiri. Waduh, saya velak kowe, aku main gerek ngawangan ngono lho. Iya, saya santai wae. Enggak tak tambahi sianida kan rakyat tok. Ini adalah abadi loh, mampir dulu. Nah, cek tekan engko ora. Arep dijak ringgih jajan. Oh, mangkat bari ki tak rono nang abadi yo. Gas. Ringgih lho. Jajane untuk jajan kuwi astaga. Oh, wah. Berat. Berat. Jar lho jar. Ning chat lho jar. Ning chat Nganu. lho. Saya, Mbak. Saya siapa? Sehat. Mbak Ana sehat. Gerangane meronta-ronta. Iya ngerti muda kok ya lihat lho, Pak. Jiwa-jiwa garangan. Enak cappuccino nih. Mau ora pesen sing cappuccino. Udah sapa iku? Sira gula bisa wae. Mas Nur. Sira gula bisa wae lho. Sira gula bisa wae. Mas Nur. Lambine do teles kudanan. Wah, perjuangan nih. Aduh tarutan. Ini perusahaan dan anak istri. Oh, demi perusahaan dan anak istri. Semangat lur. Terus disemangati tok orang ngirim mam ya padha wae. Loh, jare Mas inggih mau arep naktir apa mau? Nang guri. Oh, yo mangkat yo gas ke tak rono. Ada nih. Oh, di jalan mana? Nah. Jalan kebangsaan. Atau jalan kebahagiaan. Takon Mbak Ana selfie lho. Yo akhir rasa dicetas jelas ki. Iya. Enggak. Cah. Kan mahasiswa ini kan dari beberapa kota atau Pak. Ada yang dari Sumatera. Boleh telat. Apa nih? Wah, berat itu Mbak, berat. Ngomong apa? Masih sesat. Masih sesat jalannya. Buntu lagi. Hati-hati kepleset, Mbak. Wes, nek wong meri lek gur ngono kuwi. Nanti lanjut japri aja, Mbak. Garangan lucu ya. Kinanggeran. Oke. TIK jam berapa sih? Lagi dosennya ini kan lho. Oh, sing gawe nang kene ra buka Zoom iso online lho. Kemajuan aja ya. Mantap. Mantap. Lokasine nang omah wonge nang kene. Kuwi nyimak ya. Kon on cam coba. Nggih sih nggih on cam. Sisi gawe tok. Program tuh, Bapak. Singgih on cam singgih. Dipantau. Heeh, iki dipantau iki nunggu di singgih on iki. Gebrek wow, Mas. Begini, oh iya tak.
Pamit ya. Waalaikumsalam. Nanti, nanti. Iki masang kabel benek rampung, engko sing ning nggonamu ya aman. Jangan si pedon ya. Nggih. Nggih. Jangan omah pedon. Itu dolan ini. Nggih. Dolan ngono. Oke. Survei. Itu dolan ini konser. Besok dandan meneh. Lu bang.